Shin Fa Xiang Sutra Terata yang Menakjubkan. Bab 6 Memberikan Peramalan. Ketidakbocoran berkah dan kebijaksanaan untuk tubuh terakhir. Episode 942. Dengan menghapus segala kerisauan, batin menjadi murni dan memunculkan samadhi dan kebijaksanaan. Selama kalpa tak terhingga memupuk berkah dan kebijaksanaan untuk tubuh terakhir. Dengan melatih pikiran tanpa kebocoran, dapat memperoleh buah hasil yang telah melampaui tahap belajar daripada dua kendaraan. Melatih diri adalah untuk melenyapkan noda batin. Noda batin dilenyapkan, batin kita baru bisa murni dan jernih, bersih tanpa ternodai. Batin yang tanpa ternodai baru bisa muncul samadhi. Samadhi baru akan menumbuhkan kebijaksanaan. Sila, samadhi, kebijaksanaan adalah 3 pembelajaran tanpa kebocoran. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kurang pada umumnya. Sebagai seorang praktisi dalam keseharian kita, ini harus melatih sampai kalpa tak terhingga. Waktunya bukan singkat, 3 atau 5 tahun. Kegelapan batin dan noda batin seperti ini adalah akumulasi dari berkalpa-kalpa tanpa putus. Kegelapan batin ini sudah memenuhi batin kita. Ini bukan seumur hidup mampu dibersihkan. Ini seperti sampah kita. Jika ditimbun terlalu banyak hingga menjadi kotor, sehari-hari tidak dibersihkan. Bila ingin dibersihkan dengan baik, bukan urusan 1 atau 2 hari. Mesti ada kesabaran. Setiap hari membersihkannya. Ruang yang ingin kita tempati juga harus ada waktu untuk dibersihkan ulang. Apalagi kediaman batin kita dan sifat hakiki tata kita. Sifat hakiki tata gata yang murni, yaitu kebijaksanaan yang tak ternoda. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang murni dan tidak ternoda, kita harus tahu bagaimana caranya agar tempat kediaman batin kita bisa menjadi murni. Sebenarnya kita harus benar-benar introspeksi diri kita sendiri seberapa besar batin kita bisa dibuka. Maka sebesar itu pula lah kebijaksanaan kita. Jika batin kita dapat memenuhi alam dharma di alam semesta ini, maka prinsip-prinsip kebenaran alam dharma pada alam semesta ini akan memasuki batin kita. Batin kita akan tidak terbatas. Ketika batin tanpa batas, kondisi yang tidak dapat diukur, dharma yang tidak terbatas juga dapat masuk ke dalam batin kita. Kondisi yang tidak terbatas ini harus ada sebidang lahan batin yang murni dan tenang. Ini bukan hanya satu kehidupan saja. Ini membutuhkan pelatihan selama kalpa yang tak terhitung. Apa yang harus dilatih? Menciptakan berkah, memupuk kebijaksanaan. Berkah adalah dengan masuk ke tengah kerumunan orang banyak. Di sana menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Di tengah banyaknya makhluk hidup, kita akan mencari kerisauan itu, agar tahu dengan metode apa bisa melenyapkan kerisauan, yaitu harus dengan menggunakan kebijaksanaan. Di tengah makhluk hidup yang banyak akan menciptakan berkah, menumbuhkan kebijaksanaan. Ini adalah tubuh terakhir dari pelatihan diri. Proses pelatihan diri dimulai dari Sravaka, kemudian Pratyeka Buddha. Dimulai dari indera pendengaran, mendengarkan Dharma. Setelah memahami prinsip kebenaran dari Dharma, haruslah kemudian bersungguh hati mempraktekkan perenungan. Benar-benar harus merenungkan. Melatih diri dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang semestinya dilatih? 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita. Tidak jauh dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Semuanya terkumpul menjadi satu. Dimulai dari mendengar lalu merenungi. Baru menyadari setelah mempraktekannya secara langsung. Semua ini harus dijalankan secara bersamaan. Dengan demikian barulah akan tercipta berkah dan kebijaksanaan. Hingga tubuh terakhir ini barulah menjadi Sravaka Pratyeka Buddha yang telah menghapus segala kerisauan batin hingga murni. Buddha terus memotivasi kita untuk semakin bertumbuh ke depannya. Tidak hanya melatih diri untuk memberi manfaat bagi diri sendiri, akan tetapi harus merubah yang kecil menjadi besar. Sang Buddha berharap setelah kita tahu prinsip kebenaran, kita tidak lagi menjalin jodoh buruk. Kita harus sangat jelas untuk menjalin jodoh baik. Kita yang berada di antara makhluk hidup yang sangat banyak, memahami sumber dari noda batin dan kegelapan batin. Prinsip kebenaran mencegah diri sendiri tidak lagi terbawa oleh kegelapan batin. Diri sendiri jangan terbawa oleh kondisi luar.
Jika kamu tidak berada di antara makhluk yang sangat banyak ini, bagaimana Anda tahu cara untuk mengikis kegelapan batin dan delusi yang halus yang bagaikan debu? Setelah ditempa oleh kegelapan batin dan delusi yang halus bagaikan debu, dengan melalui pelatihan demikian, praktik jalan bodhisattva demikian, ini terjun ke dalam kerumunan masyarakat untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Ini adalah dengan melatih pemikiran tanpa kebocoran, dapat memperoleh buah hasil yang telah melampaui tahap belajar daripada dua kendaraan. Di dalam proses ini, praktisi dua kendaraan yang melampaui tahap belajar barulah disebut memperoleh buah berupa tubuh terakhir. Setelah mencapai tubuh terakhir, kita harus ada kemajuan lagi, yakni menjadi bodhisattva. Kita harus sepenuhnya menjadi murni, tidak takut tercemar oleh para makhluk. Inilah sebabnya kita harus melatih diri dengan sungguh-sungguh. Kita melatih diri untuk menghapuskan kerisauan menjadi murni dan memunculkan samadhi dan kebijaksanaan. Ini membutuhkan waktu yang panjang, sehingga kita harus menggunakan kebijaksanaan kita yang halus untuk melatih pikiran dan melatih tanpa kebocoran. Kita masih manusia awam. Kalau kita ingin melatih diri, kita tidak dapat terlepas dari ajaran ini. Pada ketika itu, Maha Maudgalyayana, Subhuti dan Maha Katyayana semuanya gemetaran dalam ketakutan. Sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, memandang dengan hormat pada wajah mulia, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Kita di bagian sebelumnya, Sang Buddha memberikan peramalan kepada yang Arya Kasyapa. Setelah itu masih ada yang berikutnya. Murid-murid yang lain juga amat mengharapkan Sang Buddha memanggil nama mereka dan memberikan peramalan kepada mereka. Kasyapa sudah mendapatkan peramalan. Apakah berikutnya akan memanggil namaku? Ada rasa cemas, khawatir tidak ada bagian saya, sehingga mereka gemetaran dalam ketakutan. Mereka cemas dan khawatir, hatinya merasa tidak tenang, sehingga mereka sepenuh hati mengatupkan telapak tangan terus menunggu, serta memandang dengan hormat pada wajah mulia. Ini menunjukkan betapa mereka sangat berharap, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Inilah yang kita bahas kemarin. Saya telah memperkenalkan Maha Maudgalyayana. Berikutnya Subhuti. Subhuti juga ada jalinan jodoh tersendiri. Subhuti artinya lahir dari kekosongan. Ketika berada dalam kandungan ibu, sudah pun tahu tentang kekosongan dan keheningan. Juga dinamakan yang Arya penampakan bagus, sebab ketika lahir menampakkan rupa bagus. Pengertian menurut makna yang kita pahami disebut lahir dari kekosongan. Karena pada saat ibunya hamil melihat masalah apapun semuanya bisa dimengerti. Segalanya adalah kosong. Pengetahuan ibunya tentang berbagai hal berbeda dari sebelum dia mengandung. Jadi sejak mulai dari mengandung apalagi saat dia lahir. Dia baru saja lahir. Tiba-tiba semua benda di gudang menghilang tanpa sebab. Semua orang sangat panik. Ketika tuan kecil lahir, mengapa semua benda di gudang menghilang? Sehingga memanggil peramal untuk datang melihat bayi yang baru dilahirkan. Peramal berkata, ini adalah pertanda keberuntungan. Prinsip dasar dari semua hal di dunia, yaitu ketika anak ini dilahirkan, dia dapat memahami semua prinsip di dunia. Jadi ini adalah sebuah pertanda keberuntungan. Ketika ibunya sedang hamil, semua yang dilihat ibunya dapat dimengerti dengan jelas. Semua prinsip kebenaran, semua masalah dan benda pada akhirnya menjadi kosong. Oleh karena itu dia diberi nama penampakan bagus. Begitu nama ini diberikan, semua benda di gudang kembali seperti semula. Maka pada akhirnya orang memberi sebutan yang Arya penampakan bagus kepada Subhuti. Karena ketika dia lahir, benda di rumah semuanya hilang. Setelah beliau diberi nama, semua benda berharga kembali seperti semula. Sebuah penampakan yang bagus. Subhuti diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin sebagai baik dan membawa berkah. Pada hari Subhuti dilahirkan, semua harta benda di rumahnya mendadak lenyap. Ini membuat kedua orang tuanya terkejut sekali. Lalu mengundang seorang peramal untuk melihat dan dikatakan bahwa ini adalah wujud keberuntungan. Itu sebabnya diberi nama ini. Terjemahan lain adalah karma baik. Sifatnya sangat baik hati. Tidak pernah berselisih dengan orang lain tentang barang apapun. Setelah menjadi biksu,
ia menyadari ajaran kesunyatan dan mencapai pencerahan. Subhuti juga disebut baik dan membawa berkah sejak lahir sampai dia dewasa. Sifatnya sangat baik hati, tidak pernah berselisih dengan orang lain tentang barang apapun. Setelah menjadi biku, dia menyadari ajaran kesunyatan dan mencapai pencerahan. Setelah mendengar ajaran Sang Buddha, dia memahami bahwa segala hal dan benda itu terjadi karena perpaduan dari 4 unsur. Permasalahan adalah kerisauan. Kerisauan mengakibatkan perselisihan. Dia sangat jelas dengan prinsip kebenaran bahwa segalanya adalah kosong dan hening, maka dikatakan menyadari ajaran kesunyataan dan mencapai pencerahan. Juga membina hati penuh kasih sayang dan memperoleh samadhi tanpa perselisihan. Arana samadhi. Dapat menjaga 3 karma dengan baik, makanya dinamakan karma baik. Juga diterjemahkan sebagai lahir dari kekosongan. Ketika dilahirkan rumahnya menjadi kosong, makanya diberi nama ini. Dengar, lihat, semua yang dipahami semuanya akan kembali ke kosongan. Sehingga juga membina hati penuh kasih sayang. Beliau sangat welas asih. Tahu semuanya adalah kosong. Benar-benar welas asih. Sejak kecil sampai melatih diri adalah selalu memikirkan orang lain. Memperoleh samadhi tanpa perselisihan. Arana samadhi. Tidak berselisih dengan orang. Tidak berselisih dengan permasalahan. Tidak berselisih dengan dunia. Batinnya adalah demikian lapang. Jadi dapat menjaga 3 karma dengan baik. Tubuh, mulut, pikiran. 3 karma. Beliau sangat teguh mempertahankannya, melindungi batin diri sendiri sehingga tidak bocor. Beliau bisa murni dan jernih dalam 3 karma. Ini adalah berlatih sila samadhi kebijaksanaan, sangat murni dan jernih. Batin yang murni dan jernih seperti ini di dalam kumpulan para murid Buddha adalah dihormati oleh semua orang. Jadi setelah melatih diri, beliau kembali ke kampung halamannya membimbing orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya juga sudah terlebih dahulu meyakini ajaran Buddha. Saat dia masih tinggal di rumah, berhubung orang tuanya sudah menjadi penganut ajaran Buddha, sehingga dia dapat ikut memahami secara mendalam, baru pergi meninggalkan kehidupan duniawi. Beliau, kehidupan sebelumnya adalah seorang yang makmur. Setelah meninggalkan kehidupan duniawi, dia juga mengikuti peraturan dari Buddha. Beliau juga sama pergi berpindah patah. Beliau dalam berpindah patah memiliki satu prinsip, yakni berpindah patah kepada keluarga kaya bukan keluarga miskin. Demikian setelah melewati 1 jangka waktu, di tengah sangha mulai ramai dibicarakan. Para biksu mengkritik dia memandang rendah orang miskin. Dia suka berpindah patah ke rumah orang kaya, karena dia ingin mendapatkan makanan enak dan berlimpah. Kemudian dia menjelaskan kepada semua orang. Katanya, bukan demikian. Saya berpikir bahwa orang miskin yang menderita, mereka untuk mempertahankan hidup saja sudah susah. Jika kita masih berpindah patah terhadap mereka, mereka harus menyisihkan sebagian lagi buat dipersembahkan kepada kita. Mereka sendiri saja sudah tidak cukup. Bagaimana ada makanan berlebih buat kita? Tidak demikian pada keluarga kaya. Jika saya berpindah patah terhadap mereka, tidak akan berdampak terhadap makanan mereka. Prinsip kebenaran yang diajukannya adalah memikirkan demi orang lain. Dia tidak tega berpindah patah ke rumah orang yang miskin. Maka dia hanya berpindah patah kepada yang kaya, tetapi tidak kepada yang miskin. Ini sama sekali terbalik dengan yang Arya Kasyapa, yang hanya berpindah patah kepada yang miskin, tapi tidak kepada yang kaya. Mahakasyapa berkata seperti ini. Dia berkata, saya sepenuhnya minta makanan dari yang miskin. Karena saya minta dari yang miskin, tidak minta dari yang kaya. Alasan saya adalah masa lalu dari orang yang miskin adalah di kehidupan lampau tidak menciptakan berkah. Di kehidupan sekarang di dunia ini kembali mengalami kemiskinan. Saya berharap orang-orang miskin ini ada kesempatan menanam ladang berkah. Ada kesempatan berdana, memberikan persembahan kepada para praktisi monastik, agar mereka dapat menciptakan berkah pada kehidupan mendatang. Supaya di kehidupan mendatang mereka terhindar dari kelaparan. Jangan sampai di kehidupan mendatang kekurangan makanan. Berharap benih sebab dari kemiskinan bisa terhapus, agar dia merubah kemiskinan menjadi makmur. Ini adalah agar orang-orang miskin ini menanam sebersit niat benih untuk berdana.
agar dia kelak juga ada berkah, ada kesempatan menghapus kondisi dia yang miskin dan kelaparan seperti ini. Jadi yang Arya Kasyapa, dulu kita sudah pernah membahasnya. Alasan dia meminta makanan dari yang miskin, tidak dari yang kaya. Semangkuk bubur yang didapat dari nenek miskin sudah basi dan tidak bersih. Yang Arya Kasyapa masih mau meminta semangkuk bubur ini dari nenek yang miskin tersebut. Nenek miskin itu berkata, "Bubur saya ini sudah basi, sudah tidak bersih." Yang Arya Kasyapa masih tidak keberatan dan berkata, "Ini juga adalah sebuah persembahan." Jadi nenek miskin ini menuangkan bubur yang sudah basi ini ke mangkok Kasyapa. Yang Arya Kasyapa karena takut nenek miskin ini tidak percaya padanya. Di depan nenek miskin ini bubur basi yang sudah bagaikan kotoran ini, meminumnya di depan nenek miskin ini, membuat nenek miskin ini sangat bahagia. Dia merasa saya karena tidak mampu memberi persembahan. Hari ini yang Arya Kasyapa dengan tulus menerima persembahan saya. Saya dengan tulus berterima kasih. Lalu saat nenek miskin ini meninggal, ia terlahir di alam surga. Kesimpulannya, cara pindah patah yang Arya Kasyapa dengan cara pindah patah Subhuti benar-benar bertolak belakang. Yang satu berpindah patah pada orang kaya, yang lainnya berpindah patah pada orang miskin. Cara mereka berdua ini, Buddha tidak menyetujuinya. Keduanya tidak benar. Tidak ada satupun yang benar. Sehingga Buddha mengingatkan keduanya, berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua tidak tepat, karena kaya dan miskin, kalian berdua sama-sama condong di satu sisi, tidak berada di jalan tengah. Sesungguhnya kita harus mengikuti jodoh. Saat berpindah patah dengan praktek sedekah makanan, seharusnya mengikuti jalinan jodoh. Hari ini ketika kita keluar berada di tempat manapun, mulai dari rumah pertama, apakah kaya atau miskin, saya akan menemui mereka. Kebagian di tempat ini rumah pertama, saya pergi berpindah patah. Jika mereka tidak memiliki benih sebab dan kondisi, saya akan membawa mangkuk sedekah kosong ke rumah kedua. Jika rumah kedua miskin, tidak memberi cukup makanan, hanya sedikit saja, saya dapat pergi ke rumah kedua, rumah ketiga, terus sampai ke rumah ketujuh. Hari ini benih sebab dan kondisi saya demikian adanya. Ada orang yang tidak memberi saya apa-apa. Ada orang yang memberi saya sangat sedikit, tidak cukup. Saya masih bisa pergi ke rumah kedua, ketiga, hingga ke rumah 7. Bila hari ini, benih sebab dan kondisi saya hanya sedikit. Jika berkah hari ini amat kurang, maka yang saya dapat demikian adanya. Saya tidak akan berjalan ke rumah ke-8. Inilah metode Buddha berpindah patah. Jika saya di satu rumah sudah mencukupi, saya hanya perlu mengunjungi satu rumah saja. Ini adalah metode Buddha untuk berpindah patah. Apakah kamu miskin atau kaya? Kita punya bejana untuk jumlah yang tepat atau patra. Mangkok kita disebut bejana untuk jumlah yang tepat, patra. Jumlah ini, mangkok kita hari ini, sesuai dengan penyerapan nutrisi tubuh kita, yaitu pada kondisi di mana kita makan cukup kenyang. Ini adalah Buddha menerapkan cara berpindah patah. Pindah patah yang sebenarnya adalah tidak memilih kaya dan miskin, tidak membedakan kotor atau bersih, tidak ada yang kotor dan bersih. Kita anggota Sangha harus selalu ketat dan berwibawa. Berpindah patah secara berurutan yaitu rumah pertama, rumah kedua, sesuai urutan untuk berpindah patah, sehingga Subhuti menerima ajaran Buddha, menuruti dan memperbaiki. Maka cara dia yang berpindah patah pada yang kaya dan tidak berpindah patah pada yang miskin, dia sudah mulai menuruti ajaran Buddha, juga berpindah patah pada yang kaya, juga berpindah patah pada yang miskin. Dia telah memperbaikinya. Tetapi Kasyapa, dia tetap ingin membina praktik keras, sehingga saya berhadapan dengan para makhluk yang menderita. Buddha terhadap orang ini, yaitu kekurangan dari keras kepala Kasyapa. Biarkan dia. Demikian juga tidak berdaya. Walaupun demikian tidak benar, tetapi tidak dapat diperbaiki, sehingga biarkan saja dia. Singkat kata, mempelajari ajaran Buddha kita harus murni dan jernih. Benar-benar harus mementingkan pandangan hukum sebab musabab. Dalam anggota Sangha, bukan tidak mungkin tidak ada perselisihan.
Demikian juga bagaimana dia membina diri. Maka juga ada orang yang akan mengkritik. Kalian pikirkan pada zaman dulu dalam anggota Sangha juga ada demikian. Masyarakat juga sudah demikian. Apalagi kita saat ini. Sehingga kita harus membina diri, harus dari Dharma. Segalanya kita kembalikan pada kekosongan. Harus bagaimana supaya sifat hakiki tata dapat senantiasa digunakan dalam kehidupan kita. Ini adalah arah tujuan pembinaan diri, sehingga setiap orang senantiasa harus lebih bersungguh hati.